Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam ini meluangkan waktu untuk menetapi kewajiban sebagai seorang penuntut ilmu di dalam menimba ilmu di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan membawa keselamatan dan keberkahan dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi hitungan hari kita akan menjalani bulan suci Ramadan yang di dalam kajian kemarin sudah kita bekali, ya. Mudah-mudahan kajian kemarin betul-betul dijalankan supaya kita mendapatkan manfaat daripada menjalankan puasa di dalam bulan suci Ramadan, tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja, ya. Seperti minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Masih ingat ya Bapak Ibu? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, apa yang kita jalankan secara hakiki, ya. Bahwa di minggu pertama kita harus menghilangkan yang namanya permusuhan kepada siapapun, tidak terkecuali, ya. Sedikit kami kaji supaya tidak lupa, ya, untuk diri saya sendiri khususnya, umumnya untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang hadir di majelis maupun yang menyimak di daerah-daerah, ya. Karena di 10 hari yang pertama Allah menurunkan rahmatnya, ya, oleh orang-orang yang membersihkan hatinya dan memberikan maaf untuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Ini harap betul-betul ya Bapak Ibu, kalau hati kita masih ada rasa permusuhan, rasa tidak suka, ya, kepada siapapun, entah itu dari kalangan keluarga kita sendiri, entah kepada bapak atau ibu kita, masih ada ataupun almarhum, ya, kita mohon ampun sebelum puasa, ya, bermaaf-maafan. Untuk apa sih? Yaitu tadi 10 hari pertama mempengaruhi 10 hari kedua, 10 hari kedua mempengaruhi 10 hari terakhir, ya. Jadi kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar suci daripada kebencian, permusuhan, dan banyak kekotoran hati yang membuat kita gelap dalam pandangan hati, akhirnya melihat seseorang dengan kebencian. Untuk apa sih? Menyambut rahmatnya Allah Ta'ala. Oleh sebab itu di bulan suci Ramadan 10 malam pertama ini kita harus berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam apa? Berbuat kebaikan, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala itu. Untuk nanti yang kedua, 10 hari yang kedua ini supaya mendapat ampunan. Karena siapa yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, barang siapa yang masih bermusuhan di 10 hari pertama, maka tidak mendapatkan ampunan. Artinya apa? Sebetulnya pada hakikatnya puasanya sia-sia.
Walaupun secara zahir kita hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak dapat apa-apa. Makanya betul-betul memang berat kalau tidak kita melatihnya, karena ini sangkut pautnya membersihkan hati ini dengan istiqomah di dalam zikir itu sendiri. Dan zikir itu dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan kelalaian. Banyak orang zikir tapi hanya lafaz tanpa kesadaran. Karena hakikat semua zikir ialah menyatakan bahwa hanya Allah saja yang ada. Kalau sudah Allah saja yang ada, kita tidak ada, maka disitulah terhapus yang namanya ego atau keakuan. Jikalau sudah terhapus ego atau keakuan, lambat laun, lama kelamaan, sifat kita akan mengikuti sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang terpuji, yang sering kita ucapkan, sifatnya masih ingat Bapak Ibu? Sidik, amanah, tablik, watona. Dengan kita istiqomah di dalam zikir dengan kesadaran, sadar bahwa hanya Allah yang ada, sadar bahwa semuanya ini hanyalah Allah Ta'ala. Kita mampu membenci seseorang, kita mampu menilai jelek seseorang karena kita melihat sosok zahirnya, sosok zahir, si A, si B, si C. Tapi kita tidak mampu melihat bahwa hakikatnya semuanya ialah tajali daripada zat, sifat, asma dan af'alnya Allah Ta'ala. Di situ kita tidak mampu saling kasih sayang. Jadi tidak nampak sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak nampak sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, bagaimana kita mampu menimbulkan atau menampakkan atau memperlihatkan sifat kejujuran? Maka jujur kan ada 3. Di majelis sudah dijelaskan. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, artinya kalau sudah jujur kepada Tuhan, bahwa diri kita ini tampilan, hakikatnya kita tidak ada. Oleh sebab itu tidak boleh mudah marah. Yang ada di grup, sering saya ingatkan, sering sekali, mungkin terlihat sepele, tapi itu kunci. Setinggi apapun kita belajar ilmu ketuhanan, setinggi apapun, saya bilang, memang terlihat sepele, tapi kalau hati kita masih bermusuhan, hati kita masih ada tidak suka, hati kita masih belum mampu jujur, itu merupakan hijab atau dinding tebal, satu pemisah kita dengan Tuhan kita. Mustahil berjumpa dengan Tuhan kalau kita tidak mempunyai sifat jujur. Jujur ada 3, ingat Bapak Ibu. Jadi ayo di 10 malam pertama betul-betul kita siapkan hati kita, perasaan kita, dilepas semuanya. Karena tidak ada yang menyakiti kita sebetulnya, tidak ada yang menjolimi kita. Itu semua kasih sayang Tuhan. Kenapa kita dizolimi? Kenapa kita disakiti? Karena Tuhan sedang ingin menghapus dosa-dosa kita. Tuhan ingin menaikkan makom derajat kita. Tuhan ingin memuliakan kita. Kasih sayangnya berupa cacian, berupa hinaan, berupa satu kezoliman. Asal kita mampu melihat siapa yang ada di sebalik itu semua. Bukan kita lihat si A, si B, dan si C. Akhirnya kita marah, membenci, lalu disimpan, lambat laun menjadi dendam. Ini
dinding yang sangat tebal kita dengan Tuhan kita. Seperti itu. Ini penting saya sampaikan lagi supaya saya sendiri pun tidak lupa. Umumnya ya untuk Bapak Ibu ya mudah-mudahan semoga bermanfaat. Jangan kita ini larut dalam euforianya Ramadan tanpa kita mendapat satu manfaat sedikit pun. Itu memang harus dilatih. Istiqomah di dalam zikir di dalam kesadaran, sadar sesadar-sadarnya bahwa ya kita harus melihat segala sesuatu ternyata kezahiran Tuhan di alam semesta karena ingin dikenal, supaya mendapat ampunan di 10 hari yang kedua. Ini loh kuncinya. Kalau yang pertama tidak dapat, ini bahaya Bapak Ibu. Ini untuk mengingatkan saya sendiri, siapapun hati kita ini tidak mampu melihat keberadaan atau kehadiran Tuhan karena ya masih rigat, hati masih kotor, banyak yang namanya timbunan, yaitu tadi timbunan rasa kebencian, timbunan rasa dendam, timbunan rasa bermacam-macam, buruk sangka, itu ini untuk saya sendiri, Dan yang ketiga nanti akhir dari harapan 10 akhir di bulan Ramadan. Ketika kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, mendapat ampunan, maka di situ kita akan terlepas daripada siksa api neraka. Artinya apa sih? Artinya apa? Artinya barang siapa mampu membersihkan kolbunya, hatinya dari berbagai macam penyakit hati, maka dia akan mampu memesrahkan dirinya dengan Nur Muhammad. Barang siapa mampu memesrahkan dirinya dengan Nur Muhammad, maka mampu kembali kepada Nurullah. Disitulah jalan keselamatan. Nah, jadi kita bisa berolah pikir sekarang. Jangan hanya menuntut ilmu tanpa membersihkan hati. Kita ini setiap hari selang-selangan. Setiap hari kita ini selang-selangan bahasa Indonesianya. Mempertaruhkan mempertaruhkan diri kita ini di hadapan Allah, selamat atau tidak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidup bukan untuk bermain-main lagi. Apalagi murid-murid ini kan setengah dari perjalanan sudah dilampaui. Ya ini untuk kita menyambut ini untuk momen kita harus mampu menjadi diri yang bersih dan suci. Tidak ada lagi waktunya untuk bermain-main. Oleh sebab itu kan kita harus, yaitu tadi, betul-betul menerapkan supaya kita mampu mengikuti, mencontoh puasanya ulat, supaya bagaimana menjadi kubu yang tadinya mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada pegangan, maksud saya menghadapi bulan Ramadan jangan hanya ikut euforia atau kesenangannya saja, tapi betul-betul disiapkan. Kira-kira detik ini siapa yang masih kita musuhi, detik ini siapa yang masih kita benci, detik ini siapa yang masih kita buruk sangkakan di dalam hati kita. Yuk dilepas, karena hakikatnya semua atas kehendak Tuhan. Secara hakiki kita langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan
kami sebagai pembimbing, kami bertanggung jawab penuh dunia wal akhirat. Oleh sebab itu ya kami harus bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran yang betul-betul mampu menyelamatkan para jamaah Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini terbebas daripada penjara, ya, penjara jasad, ya, penjara diri, ya. Penjara jasad ialah ketika jasad kita masih terkungkung daripada kesenangan-kesenangan hawa nafsu kita, belum mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan, ya. Contoh manusia hidup itu kebutuhannya makan, ya. Tapi kalau sudah sampai kepada keinginan, ya, bukan kebutuhan, lalu memilih. Nah, yang tadinya di rumah ini hanya ada tahu tempe, sambal, kerupuk, cukup karena kebutuhannya hanya untuk makan. Lalu timbul lagi keinginan ini sudah mengikuti hawa nafsu. Wah, tidak enak ini bukan kesukaan saya. Nah, lalu mencari yang tidak nah itu namanya keinginan. Kalau belum mampu kita membedakan keinginan dan kebutuhan, nah di situ kita harus rajin istiqomah di dalam zikir secara sadar. Ya, itu tadi masalah kecil ini, ya, supaya kita tidak terpenjara jasad kita untuk mengikuti keinginan hawa nafsu, ya. Oleh sebab itu harus mempunyai sifat qanaah, ya Bapak Ibu. Qanaah itu menerima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari yang tidak ada, ya. Tanggal tua, ya. Tanggal tua itu beda sama tanggal muda. Tanggal muda biasanya ayam lauknya, ya. Ayam-ayaman. Kalau tanggal tua nih di dapur mentak ya ikan asin. Nah, bapak ini ya nggak boleh naik tekanannya. Ya, tanggal tua dijadikan kayak tanggal muda, ya itu namanya belum bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia, secukupnya. Kalau keinginan itu ditunggangi oleh hawa nafsu, mencari yang tidak ada, memilah dan memilih. Ramadan, ya, adanya lauk apa di rumah disyukuri, nggak usah banyak-banyak, ya. Seharian haus, lapar, dahaga, balas dendam, ya. Beli banyak-banyak, yang diminum ya cuma satu jenis saja, yang lainnya akhirnya mubazir, ya, seperti itu, ya. Malam ini kita membahas 10 tangga makom bagi seorang salik yang sedang suluk. Seseorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata ada 10 tangga atau makomnya, ya. Jadi kira-kira kita ini saat ini sudah menaiki tangga atau belum? Nanti kita bahas, ya. 10 tangga makom yang harus dilalui seorang pejalan yang ingin menuju pada Tuhannya, ya. Tapi sebelum menaiki tangga yang pertama, wajib hukumnya kita untuk membersihkan. Yang dibersihkan apa? Yang pertama, jasad daripada perbuatan keji dan munkar. Ibarat mau ke rumah ini, nah Bapak Ibu,
pasti yang harus dibersihkan ialah halaman rumah, ya. Mau bersih-bersih ceritanya, belum naik tangga. Nah, bersih-bersih ini kaitannya dengan yang saya katakan tadi ialah istiqomah di dalam zikir. Zikir di dalam kesadaran. Artinya ketika kita sadar, yang kita sebut, yang kita lafazkan, hanya Ia yang ada, hanya Ia yang wujud, hanya Ia yang berkuasa, maka di situ diharapkan ketika kita menzikirkan 7 latifah, mengurung nafsu, supaya harapannya nafsu ini tadi mau tunduk, mau lunak, tidak keras hati. Karena tanpa zikir hati ini biasanya keras, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kajian minggu lalu, barang siapa yang lidahnya, hatinya koler, malas untuk menzikirkan, untuk melafazkan secara sadar, artinya dia masih nyaman di zona gelap atau di dalam zona kekotoran. Rumah kita aja kotor, setiap hari kita sapu. Artinya setiap manusia tidak ingin mendapat kekotoran sebetulnya. Ya karena hati kita mati, jarang untuk dizikirkan secara sadar, akhirnya di situ berat untuk memulai zikrullah dengan istiqomah. Akhirnya nafsu ini membelot. Namanya keras hati itu membelot. Mau sholat 5 waktu berontak, berat hati. Maka sudah saya katakan, nafsu yang sudah tunduk kepada Tuhannya, maka dia tanpa disuruh, maka dia akan senang hati mengerjakan apa yang diwajibkan kepada dirinya. 5 waktu itu bukan kebutuhan Tuhan, tapi kebutuhan kita. Seperti itu, bersih-bersih dahulu sebelum naik ke tangga makom pertama menuju ketuhanan. Apa yang dibersihkan? Yang pertama sifat hewan, sudah dijelaskan di pembahasan yang kemarin-kemarin. Jika sifat hewan ini masih menghinggapi diri kita, sifat hewan itu ketika kita rajin sholat, rajin zikir, rajin puasa, Tuhan menguji kita, dihamparkanlah dunia ini, dibuka seluruh pintu rezeki, maka kita berlari mengejar dunia itu. Artinya walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, tapi kita masih mempunyai sifat serakah. Berarti masih ada sifat hewan yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana ujian itu kita sikapi? Ya kalau dihamparkan ya kita berdiam. Kalau haknya untuk kita ya Allah datangkan. Allah gerakkan kita untuk menuju kepada rezeki yang memang sudah bagian daripada milik kita. Bukan kita yang lari mengejar dunia. Nah, ini ujian yang harus diwaspadai biasanya ketika kita rajin zikir, rajin membersihkan. Biasanya kita akan diuji dengan banyaknya peluang-peluang rezeki yang dimana kita ini dikhawatirkan lalai dan lupa dalam menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sewajarnya, maksudnya seperti itu. Lebih daripada kecukupan.
akhirnya kita disibukkan dengan pekerjaan itu, habis waktu kita. Nah, ini sifat hewan, ya. Lalu sifat syaiton atau sifat iblis atau sifat keakuan. Keakuan itu apa? Merasa ada di yang paling simpel, yang paling sederhana. Ya ketika kita berkaca, ya. Ketika kita berkaca biasanya apa ini yang diucapkan nih bapak sama ibu-ibu ini? Yang dilihat apa? Wih, sudah ganteng ini. Sudah cantik ya. Artinya merasa ada di sifat 20 wujud artinya ada. Kita dikatakan Adam, kita yang mustahil. Ya, oleh sebab itu, ya, jangan lagi ada keakuan diri kita, ya. Ini membahayakan. Apalagi ketika kita merasa berilmu, lalu ujub, lalu sombong, ya, maka kita ini menjadi anak buahnya Ijajil, ya. Kalau sudah merasa berilmu lalu berpakaian ini serba luar biasa, ya, mengaku alim. Makanya sering saya katakan, saya ini tidak berani mengaku menjadi guru. Tidak berani, karena ilmu milik Tuhan. Yang bisa menyampaikan kalam Tuhan saya tidak ada. Kan sudah dikatakan, saya ini ya fakir ilmu. Itulah. Makanya ya, ketika Bapak Ibu bersalaman dengan saya pun ya sama-sama kita menunduk. Tidak ada yang lebih tinggi, sama rendahnya. Seperti itu. Ini mengajarkan adab maksudnya supaya paham, ya, supaya paham. Janganlah ketika kita sedikit belajar lalu kita sombong, takabur, tidak boleh. Karena ilmu ini ya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedikit kita merasa lebih baik daripada orang lain, sedikit merasa berilmu daripada orang lain, merasa paling benar. Nah, ini sifat-sifatnya ijajil. Ya, tidak boleh. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang, maka dawamkan di dalam hati, orang itulah yang lebih banyak ilmunya daripada kita. Kita ini orang fakir, orang bodoh, gitu. Ya. Dibersihkan lagi sifat-sifatnya, tidak boleh merasa ada diri ini berbahaya Bapak Ibu. Lalu apalagi sifat namanya supiah, rasa ingin memiliki yang berlebihan, lalu ambisi. Bukankah kita ini selalu diperjalankan Tuhan? Coba diingat-ingat, banyak sekali rencana kita yang mengalami kegagalan. Karena apa? Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa kita ini bukan perencana hidup. Ya, maka ikuti rencana Tuhan. Jangan banyak merencanakan, akhirnya habis waktu kita hanya untuk merencanakan yang sia-sia saja. Ya. Yang terakhir ialah sifat mutmainah. Artinya di sini sifat yang ingin mensejajarkan diri dengan Tuhan. Ini yang sangat bahaya ya Bapak Ibu. Sudah pernah saya contohkan, ya. Ketika kita mempunyai mata penglihatan, lalu kita akui sifatnya milik kita, nah itu artinya Tuhan mempunyai sifat basor, nah kita mengakui bahwa kita mempunyai sifat basor juga. Nah, di sini sangat berbahaya, kita terjerumus kepada kesirikan. Bapak Ibu, itu dulu yang dibersihkan, itu yang dijernihkan. Ibarat danau itu kalau kotor
tidak terlihat ikannya. Ini belum naik tangga Bapak Ibu, masih di depan rumah. Lah, kita masih membersihkan halaman. Makanya saya katakan, kalau 10 hari pertama kita tidak mampu menghilangkan rasa kebencian, dendam, tidak mampu memaafkan, artinya kita belum menaiki tangga atau makom pertama. Kita masih berkutat, masih berputar-putar di halaman rumah. Nah, ini nanti kita tahu sendiri makom kita di mana. Kalau sudah bersih semua, hati ini kalau sudah bersih, artinya apa? Dicaci maki orang, dihina orang, disakiti orang, hati kita sudah tidak merasa tersakiti. Itu tandanya hati kita bersih. Karena orang yang merasa tersakiti merasa ada diri, lalu tidak terima dirinya direndahkan. Nah, dicemooh marah dong, Jasad itu kalau sudah terbujur kaku, dia dicaci maki ya tidak itu hakikat sifat kita, maksudnya kan seperti itu. Latihannya memang berat. Jalannya para wali ya seperti ini. Tapi harus bisa, pasti bisa. Kalau terus dilatih. Kalau masih sakit hati ya aduh. Belum naik tangga. Nah, dapat kata-kata sedikit dari orang belum tentu kebenarannya, umpamanya. Kita sudah marah duluan, sudah musuh-musuhan. 10 tahun duduk di majelis ya, tidak naik tangga. Masih di halaman terus. Itu kalau orang sakit hati, mudah sakit hati. Nah, seperti itu, nggih. Kalau sudah hatinya bersih, hatinya suci, tangga yang pertama kita naiki ialah tangga yang dikatakan mukasyafah, terbukanya hijab. Orang kalau sudah bersih hatinya, Allah yang membukakan, bukan kita. Allah buka hijabnya. Hijab penutup, ibaratnya tirai itu disingkap Bapak Ibu. Tapi kalau belum bersih tidak bisa. Ini syarat wajib, harus bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih perbuatannya, bersih kalbunya. Maka yang pertama, tangga yang dinaiki dikatakan mukasyafah, terbuka hijab antara ia dengan Tuhannya melalui kalbu atau batinnya. Ketika sudah terbuka hijab, orang kalau sudah bersih hatinya, ketika dia ditimpa musibah atau bala bencana, yang diucapkan hanya alhamdulillah. Ditimpa bencana ini Bapak Ibu, ditimpa kesusahan, yang diucapkannya alhamdulillah, bersyukur, karena sedang diangkat derajat kita, sedang diampuni, dihapus dosa-dosa kita. Contohnya seperti ini, orang kalau sudah bersih hatinya itu, pernah ketulangan Bapak Ibu? Pernah. Ketulangan itu kan ketika kita makan, durinya masuk ke tenggorokan ya. Yang ingat apa Bapak? Yang diingat pas itu sakitnya kah, tulangnya kah, sakitnya. Nah, kalau masih terasa sakitnya, masih terasa tulangnya, timbul ketakutannya pada detik awal pertama itu, ya berarti belum bersih hatinya. Apapun yang menimpa kita, apapun itu, ketika hati sudah bersih, maka kita mampu mengembalikan dan menghadirkan Tuhan di kejadian itu. Berarti semuanya atas kehendak Allah. Ya mungkin teguran,
untuk kita ini supaya bertutur kata itu yang lebih baik lagi. Bertutur kata jangan menyakiti orang, ya, yang lemah lembut. Kalau belum mampu, sebaiknya diam, ya, menyejukkan orang, ya. Tidak boleh menyinggung atau mengatakan keburukan orang, ya. Lalu kalau kita jalan, ya, kalau kita waktu jalan malam gelap, kaki kesandung, kena batu berdarah, nah, perasaan kita waktu itu seperti apa Bapak Ibu? Rasanya waktu itu ialah ketika hati sudah bersih, maka akan terucap alhamdulillah. Artinya Tuhan sedang mengampuni dosa-dosa kita. Kalau tidak ingat Tuhan kan batunya yang disalahkan. Apalagi kalau punya istri ya. Kalau baru menikah kan hati-hati ya sayang, supaya nggak kena batu umpamanya. Kalau sudah punya anak 2, 3 tuh wah, kemana itu matanya? Jadi apapun yang terjadi, kita mampu mengembalikan bahwa semua itu daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati bersih, maka Allah mampukan kita untuk sabar. Nanti enak Bapak Ibu, hati ini tenang, tidak lagi mau menyalahkan siapa-siapa, ya. Baik sangka terus yang ada. Ini yang pertama, ini tanda seseorang sudah mukasyafah. Artinya apapun yang terjadi, yang disebut, yang ada di dalam ingatannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah bersih. Maka kemarin sudah kita jabarkan, ya, apapun yang datang kepada kita, entah itu baik, entah itu buruk bagi kita, semua itu atas izinnya Allah Subhanahu. Daun jatuh ini ada catatannya Bapak Ibu, tidak asal jatuh daun ini, ya. Apalagi kita, apalagi yang terjadi di setiap kehidupan kita. Tuhan sudah mengatur secara rapi. Kemarin sudah diterangkan dalam hitungan Tuhan 500.000 tahun sebelum kita diadakan, perjalanan hidup kita mulai dilahirkan sampai berpulang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi apapun itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Nanti enak hati kita ini Bapak Ibu. Ya. Dan kalau sudah terbuka hijabnya, nggih, maka hati kita akan menerima kasab Rabbani, kekasapan yang berasal dari Tuhan. Artinya segala rahasia akan dibuka. Nah, tanpa kita minta Bapak Ibu, tanpa kita minta. Oleh sebab itu ketika kita belajar ilmu ketuhanan, jangan minta apapun kepada Tuhan. Jangan ingin segera, cepat-cepat ingin bisa. Itu termasuk daripada nafsu. Cepat-cepat ingin sampai, itu juga nafsu. Ya, ingin cepat-cepat mendapat keramat. Ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuhan, itu juga disisipi oleh nafsu. Karena kita tidak mampu mendatangi Tuhan, melihat Tuhan kita tidak mampu, mengenal Tuhan pun kita tidak mampu. Lah, ketika Tuhan sudah ridho dengan kita, Tuhanlah yang mendatangi kita, Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, seperti itu. Kalau sudah terbuka hijab, ya,
Maka yang kedua ialah musyahadah. Artinya ketika tirai sudah dibuka maka akan kelihatan orangnya sudah. Oleh sebab itu ketika kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita belum mampu menyaksikan Tuhan yang wujud nyata, terang, benderang melalui zatnya yang dikatakan ruh di dalam diri, sifatnya yang dikatakan jasad, dikatakan Muhammad Rasulullah, maka penyaksiannya batal. Karena penyaksian yang palsu. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah dijelaskan, maka kita masih menyaksikan secara teori, secara ilmu, diterangkan. Karena apa? Harus kita melalui makom yang pembersihan tadi, baru naik ke mukasyafah dulu, dibuka tirainya dulu. Pahamkah Bapak Ibu? Artinya ketika hati belum bersih, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan sering berkeluh kesah, buruk sangka terus sama Tuhan. Nah itu akan menyempitkan hati kita Bapak Ibu. Maka Rasulullah itu rumahnya kecil aja, tapi Rasulullah mengatakan apa Bapak Ibu? Rumahku adalah Kenapa? Walaupun rumahnya kecil sekali, tapi hatinya lapang, seperti lautan, seperti samudra. Maka samudra ini sering sekali dibuangi banyak kotoran, banyak bangkai. Iya kah? Yang dari sungai-sungai larinya semua ke laut, tapi airnya laut tetap mampu mensuci. Nah, artinya apa? Hati kalau lapang, hati kalau diluaskan Tuhan, walaupun mohon maaf, kita belum punya rumah, kita masih ngontrak, kalau hati kita lapang, maka akan terasa seperti istana. Karena ketenangan itu bukan dari materi Bapak Ibu. Walaupun dia seorang miliarder rumahnya bagai istana, tapi hatinya sempit. Katanya orang kaya, tapi dianya masih serakah dengan harta benda, artinya dia hakikatnya miskin. Yang kaya itu yang qanaah. Apa yang ada, apa yang kita miliki hari ini kita syukuri. Kitalah yang dikatakan kaya secara hakiki Bapak Ibu. Hati lapang, tentram, damai. Kan Nabi kita tidak mengajarkan kita untuk bergaya hidup mewah. Hiduplah secara sederhana. Karena kaya pun itu merupakan ujian, dan seringkali orang jatuh ketika diuji dengan kekayaan. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu, kalau kita ini diuji dengan kemiskinan, tidak apa-apa. Jangan merasa sedih, jangan merasa rendah diri, tidak boleh. Kita ini ditentukan Tuhan mulia atau tidak berdasarkan keimanan, bukan dengan harta. Karena semua titipan Bapak Ibu. Kaya ya titipan Tuhan, miskin ya ujian dari Tuhan. Tidak apa-apa. Kita untuk saat ini kita diuji dengan kemiskinan, serba kekurangan, justru bersyukur karena dengan kemiskinan, kekurangan ini kita banyak ingat lawan Tuhan. Astagfirullah, ya Allah, tolong hamba ya Allah, lancarkan rezeki. Nah, artinya sering menyebut nama Allah. Kalau kaya istidrat namanya, dilancarkan, diberi kelimpahan rezeki. Dia tidak sholat, tetap lancar rezekinya. Dia jauh dari Tuhan, dia dilimpahkan kekayaan. Artinya dilupakan Tuhan supaya tidak menyebut namanya.
Nah, itu sudah dihukum di dunia. Jadi yang nomor 2, musyahadah. Ketika kita mampu menyaksikan, melihat dan memandang Tuhan di setiap apapun yang wujud di alam semesta ini, maka hati kita akan mencerminkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih Nah, itu tadi saya bilang. Mampukah Bapak Ibu membenci orang ketika Bapak Ibu menyadari bahwa orang itu merupakan perwujudan daripada zat sifat Tuhan? Mampu enggak Bapak Ibu? Yo, saya tanya. Walaupun Bapak Ibu membenci orang sebenci apapun, kalau Bapak Ibu mau berpikir jernih, mau merenung, dia bisa jahat kepada saya karena diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa menjahati saya. Nah, seperti itu loh Bapak Ibu. Makanya jangan mudah membenci. Rasul kan mengajarkan, walaupun dibenci, balas dengan kebaikan. Karena Rasul bisa melihat di setiap ciptaannya, disitulah Tuhan yang ada hakikatnya. Paham kah? Nah terus adanya saya ini seperti apa? Adanya kita karena Tuhan ingin dikenal. Maka Allah mentajalikan, Allah mewujudkan, Allah membentuk supaya Allah bisa dikenal melalui zat dan sifat. Makanya dulu pernah saya ambilkan contoh yang jelas seperti ini. Ini kalau kita lihat, yang terlihat apa Bapak Ibu? Yang terlihat apa? Gelas. Nah, benar. Tapi pada hakikatnya adanya gelas ini karena ada serbuk kacanya. Berarti sebetulnya yang wujud itu serbuk kaca atau gelas ini Bapak Ibu? Serbuk kacanya itu tadi. Tapi kalau belum dibentuk kan tidak bisa disebut. Paham kah? Nah, seperti baju. Nah, masih ingat toh Bapak Ibu? Kalau terlihat baju ini, pasti kita tidak bisa melihat kapasnya. Nah, karena belum diuraikan. Coba Bapak Ibu kalau di rumah ada baju yang tidak terpakai itu, diurai coba. Dilepasi, pasti ada benangnya. Benang dilepas lagi. Jadi, menjadi kapas benang itu. Nah, itu kiasan Bapak Ibu supaya mudah paham. Bapak Ibu ada karena napas. Betul kah? Kalau tidak ada napas, Bapak Ibu ini tidak wujud karena dikubur. Tidak dikatakan hidup karena sifat hidup sifatnya Tuhan, bukan sifat manusia. Nah, pinter. Oleh sebab itu, ini ketika sudah musyahadah, maka welas asih, kasih sayang kepada sesama manusia. Itu sifatnya Rasulullah yang diajarkan kepada umatnya. Lalu setelah melihat dan memandang, maka akan naik tingkat lagi ke muayyanah, yaitu setelah melihat, maka dia akan mengenal. Mengenali hakikat setiap penciptaan apapun itu yang ada di alam semesta. Maka kita sudah tidak mampu melihat keburukan manusia lagi. Itu loh Bapak Ibu. Kita belajar agama, belajar ilmu ketuhanan. Kalau kita masih mampu melihat keburukan orang, kita belum sampai. Itu loh Bapak Ibu. Makanya ketika belajar ketuhanan tapi belum bisa memuliakan manusia, belum bisa menghargai sesama manusia, artinya kita masih harus rajin banyak belajar kembali ke majelis, datangi yang rajin. Bukankah Rasul ini menyampaikan dakwahin dengan penuh kasih sayang? Tidak boleh memaksakan. Yang belum mendapat hidayah kita doakan yang baik.
tidak boleh dibenci, tidak boleh kita marah, ya. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tangga yang ketiga tadi, karena sudah mampu melihat setiap apapun ada al-haq yang meliputi. Ya. Ini saya harap untuk menyongsong Ramadan, ayo kita bersihkan hati dan kolbu kita, karena amalan batiniyah ini menjadi puncaknya amaliyah zahir. Ya? Kita rajin puasa, rajin sholat, tapi masih melihat keburukan orang. Secara zahir kita diterima memang, tapi secara batiniyah kita gugur atau batal puasa kita sia-sia Bapak Ibu. Nah, setelah terbuka lalu menyaksikan, setelah menyaksikan mampu mengenali, ya, setelah mengenali lalu yang keempat ialah tangga al-hayat, hidup yang dititipkan kepada kita maka akan mampu kita gunakan secara amanah. Artinya amanah itu seperti apa? Hidup itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kebanyakan manusia karena belum mengenal Tuhannya, akhirnya hidup diakui sebagai hidupnya sendiri. Bahasa anak mudanya, hidup gue repot amat lo. Ya. Nah, bukan, hidup milik Tuhan, harus mengikuti tata cara aturan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti tata cara dari Tuhan, maka kita sudah mengakui hidup itu milik kita sendiri. Artinya berarti kita tidak amanah. Hidup itu kan untuk ibadah. Ibadah itu luas pengertiannya, bukan hanya sholat dan puasa, termasuk di dalam pembersihan hati dan berbuat amal kebaikan kepada sesama manusia. Itu loh Bapak Ibu. Oke? Maka ketika kita dititipi hidup besok pagi, saya sering mengatakan ya, malam ini kita bertemu mungkin terakhir kalinya. Karena besok tidak ada yang menjamin. Tapi termasuk di dalam 7 keajaiban dunia, manusia itu sangat amat yakin besok masih hidup. Nah, termasuk 7 keajaiban dunia. Ya, artinya apa? Meringankan ibadah yang harusnya dijalankan hari ini. Lalu jaminannya apa kalau besok pulang? Umpamanya nanti malam kita tidur, lalu besok pagi kita bangunnya di alam kubur. Kira-kira umpamanya, kalau ditanya umpama ini, ya, man robbuka. Nah, sudah kenal atau belum? Siapa Tuhan? Allah. Allah itu asma. Asma itu nama. Berarti kalau ada namanya, ada diri yang punya kira-kira kenal atau belum? Itu dulu yang pertama. Kalau yang pertama tidak bisa dilewati, insya Allah pertanyaan yang kedua dan selanjutnya tidak akan mampu dijawab. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah itu kan nama. Yang punya Allah, dirinya itu yang mana? Nah, kalau buta di dunia, maka di akhirat akan lebih buta lagi mata hatinya. Barang siapa belum mengenal Tuhannya, nah, yang dikhawatirkan siksa kubur akan menantinya. Ini loh Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbi. Lalu yang pertama lolos umpama, yang kedua umpamanya. Pertanyaannya, masih ingat Bapak Ibu yang kedua apa?
Sudah banyak bocorannya. Ya, setelah siapa Tuhannya, siapa? Ya, siapa nabinya? Nabi Muhammad Sallallahu. Nah, lalu kalau mengaku menjadi umatnya, apakah kita sudah menjalani sidik, tablik, amanah, sidik, amanah, tablik, fatonah? Sudah atau belum? Itu nanti dipertanyakan. Kalau belum, maka kita belum diakui sebagai umatnya Rasulullah. Kalau mengaku jujur kepada Tuhan, tapi masih ada keakuan. Nah, ini yang masih dipertanyakan. Ya. Jadi, ketika kita mampu amanah dengan hidup, maka hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dari Tuhan. Seperti apa tidak berkah kalau setiap kali bangun pagi terucap alhamdulillah secara zahir, okay? Secara batin ketika kita dihidupkan lagi, diberi daya hidup mulai pagi hingga petang, maka kita harus berada di dalam ketaatan, tidak boleh lalai, tidak boleh lupa dengan Tuhan. Jadi itu. Artinya di setiap napas kita akan diisi dengan kesadaran. Barang siapa bernapas tanpa kesadaran, maka hidupnya seakan-akan seperti mayat yang sedang berjalan. Hidup-hidupan artinya. Hidup jasadnya tapi hatinya mati. Ya, tidak merasa diawasi oleh Tuhan. Lalu dia hidup semaunya. Coba berpikir Bapak Ibu. Kita ini kalau memang hidup ini milik kita, coba nanti coba. Kalau Israel datang ini, umpamanya ngetok di depan rumah, mau membawa hayat kita, nah Israel disuruh pulang. Kira-kira mampu atau tidak? Nah, Israel itu loh, kan kadang-kadang ngopi. Yang mau diambil ini si A, si B, si C, biasanya kan beruntun nih. Kadang beda RT, kadang satu RT. Nah itu kebanyakan kita tidak mampu menolak kedatangan Israel, karena ya haknya Tuhan, milik Tuhan, harus amanah. Nah kalau sudah di tingkat 3 muayyanah, di tingkat 4 setelah mengenal maka dia akan amanah. Kalau sudah amanah, tubuh, hati, ruhnya akan dengan senang hati menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat nih senang, zikir senang, sholawat senang, menolong sesama orang tuh senang Bapak Ibu. Ibarat orang tuh ringan di dalam saling tolong menolong. Di jalan lihat paku, tidak mau, dia tidak mau, cuek. Sering tuh saya beri gambaran, kalau di jalan lihat paku berhenti Bapak Ibu, ambil paku buang. Siapa tahu ketika kita belum mampu bersedekah, maka kita bersedekahnya lewat tenaga dan pikiran. Kita tidak tahu, jangan meremehkan amalan yang kecil. Nah, setelah kita ngambil paku, kita pulang, ditunggu Israel pulang. Nah, harusnya disiksa, akhirnya masuk surga karena ngambil paku di pinggir jalan. Karena kalau tidak kita ambil, ternyata ada seorang ibu hamil yang lewat dengan anaknya. Kalau kita tidak ambil, bisa kecelakaan, menyebabkan matinya ibu dan anak tadi. Ternyata secara tidak sengaja kita menyelamatkan nyawa orang. Kita nggak ngerti Bapak Ibu. Makanya jangan remehkan amalan sekecil
apapun yang itu bisa menolong orang di jalan ambil. Jangan malas. Ada duri kah, ada batu kira-kira ini kalau kena ban orang bisa jatuh, dia ambil Bapak Ibu. Okay? Lalu setelah dia mampu beribadah dengan cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah mengenal dan menyaksikan serta sudah terbuka hijabnya, maka hidupnya akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digenggam, khobat, artinya jiwa raganya dalam genggaman Tuhan. Orang kalau sudah digenggam, ini kiasan ya Bapak Ibu, artinya digenggam seperti ini. Kalau sudah digenggam berarti terserah yang artinya digenggam itu dalam kekuasaannya, dalam lindungannya. Insya Allah orang yang seperti ini sudah di makom kabat, dia akan selamat dunia, selamat akhirat. Artinya apa? Dia mau menjalani maksiat dipersulit Tuhan. Nah, orang kalau maksiat lalu dipersulit Tuhan, nah itu ciri-cirinya. Ya. Orang nih umpamanya maksiatnya yang halus saja lah. Ya. Mau tidur lupa zikir, ya. Males. Umpamanya males nih, mau tidur kan. Kita diwajibkan untuk zikrullah, nggih, betul ya. Barang siapa ketika mau tidurnya dia berzikir, maka tidurnya dihitung dengan ibadah. Maka bawa zikir ke dalam tidur kita. Ya. Awalnya malas, ya. Lagi asik nonton bola umpamanya. Nah, tiba-tiba hujan deras, siarannya hilang. Artinya Allah inginkan dia untuk berzikir. Mamanya mau pengen nonton apa, ada tontonan di luar yang nantinya melupakan dia ibadah, ternyata hujan deras, ya. Artinya dia dihalang-halangi untuk berbuat maksiat, ya. Nah itu orang yang sudah di dalam lindungan, genggaman atau kekuasaan dari Allah Subhanahu. Nah, khobat ini tadi. Oleh sebab itu orang yang sudah di dalam genggaman Tuhan, orang ini jiwa, raga, dan kolbunya sudah berserah diri seutuhnya kepada Zat yang Maha Suci. Tidak repot hidup Bapak Ibu. Mau dikayakan kah? Mau dimiskinkan kah? Sudah tidak repot. Kalau Gus Dur bilang gitu aja repot. Nah, ya. Karena yang repot itu sebetulnya keinginan manusia ya. Karena merasa hidup lalu banyak keinginannya, ya. Seperti itu, khobat. Yang kelima Bapak Ibu, yang keenam ialah basat. Artinya sudah dilapangkan hatinya, ya. Sudah dihamparkan hakikat kehidupan yang sejati, ya. Basat. Orang yang seperti ini sudah nyaman hidup, ya. Tidak lagi merasa kekurangan apapun. Di dompet ada 10.000, alhamdulillah. Di dompet ada 50.000, alhamdulillah. Dan seterusnya. Tidak pernah merasa kurang karena sudah dilapangkan. Dilapangkan hati karena dia sudah taat kolbunya, jasadnya kepada Zat yang Maha Suci. Barang siapa yang sudah taat maka akan dijamin rezekinya. Masih ingat kajian kemarin ya Bapak Ibu? Hidup jangan takut kekurangan. Kenapa takut? Karena tidak taat. Tapi kalau sudah taat dijamin Allah Bapak Ibu. Ini Allah yang berkata,
Oleh sebab itu ketika kita tidak ingin kekurangan, kami mohon bertawakal sama Tuhan dengan ketaatan dan kesabaran, sabar di dalam sholat, sholat yang sabar. Kebanyakan orang di dalam sholatnya tidak sabar. Ya Allah, mudah-mudahan masalah saya cepat selesai ya Allah, hutang-hutang saya cepat lunas. Menghadap Tuhan dengan membawa segudang keinginan. Bukankah Allah ini maha mendengar, Bapak Ibu? Ya Allah, ya Rabb, tidak usah diminta, kalau sudah waktunya maka akan datang, Bapak Ibu. Karena rezeki itu mengikuti kebersihan hati, rezeki itu mengikuti ketakwaan dan tawakal kita kepada Tuhan kita. Bukankah jasad ini dikatakan Muhammad hakiki, Bapak Ibu? Asyhadu alla ilaha illallah, Tuhan jangan dicari, karena sudah tajali kepada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tajali kepada Muhammad yang dikatakan utusan Rasul. Bukankah ini kekasih Tuhan, Bapak Ibu? Di dalam majelis boleh disebut, kalau di luar majelis tidak boleh disebut. Kenapa tubuh ini mengalami kesusahan, mengalami derita? Karena kita tidak mengembalikan amanah kepada Zat yang Maha Suci, tidak bertawakal kepada Tuhan jasad ini kan kekasihnya ruh, Bapak Ibu, tidak akan mungkin menderita. Ketika kita percaya, tawakal penuh kepada Tuhan Zat yang Maha Suci. Oleh sebab itu orang dulu memberi amalan singkat, Bapak Ibu, tapi pasti selamat. Masih ingat, Bapak Ibu, amalannya? Hanya membaca Bismillah, 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 Bismillah. Kita bersama secara syariat. Secara hakikatnya yang ada hanya bagaimana kita sengsara, menderita karena kita tidak pinandu, kata orang Banjar. Kita tidak mengetahui hakikatnya siapa yang berdiri tegak menjalankan sholat ini tadi. Kenapa disebut akbar? Nah, karena yang berdiri sholat itu ya dia, bukan kita. Kalau di tataran syariat masih ada yang menyembah, masih ada yang disembah. Ternyata setelah didalami, yang sholat ruh, yang disolatkan jasad, yang berwudu ruh, yang diwudukan jasad. Betulkah benar, Bapak Ibu? Tanpa ruh tidak bisa berdiri, tanpa ruh tidak bisa berwudu. Oleh sebab itu di dalam kajian ketuhanan, kalau sudah esa, tidak ada lagi dua, yang ada hanya hakikatnya Allah dan Muhammad, ya Tuhan itu sendiri. Nah, tapi ini namanya ilmu dalam, pakaian dalam, tidak boleh dikeluarkan. Yang dikhawatirkan timbul bagi mereka yang belum paham. Setelah makom ke-6 basat, makanya dia naik lagi ke tingkat as-sakar. Sakar itu mabuk. Orang kalau sudah pinandu, dia mabuk berat dengan Tuhannya. Ketika dia zikir, dia tidak ingat lagi apa-apa. Maka zikirnya bisa berjam-jam. Tidak ada lagi rasa kesemutan. Kalau sudah mabuk, karena sudah bertemu, pinandu, sudah mengenal, sudah terbuka, maka mabuk. Kalau sudah mabuk, dia kejadian seperti para wali. Ketika disebut namanya dari luar rumahnya,
Maka yang ada orang syariat ini salah paham dan salah sangka. Disebut namanya, dia menyahut Allah, Allah, Allah. Fulan bi fulan. Tapi yang disebut tetap Allah, 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 Allah. Sudah mabuk dia. Orang kalau mabuk, yang diingat satu aja Bapak Ibu, yang dicintainya. Ya, kalau pacaran tuh ya, balik papan ditempuh ya. Nah, sudah mabuk, sudah asik. Kalau sudah asik di dalam zikirnya, sudah bergelora hatinya, maka sehari semalam tidak tidur pun tidak akan merasa ngantuk. Sudah lepas dari sebab akibat. Orang mabuk, namanya orang mabuk itu, kalau wali itu dikatakan jadab. Jadab itu diambil akalnya. Yang berjalan rasa bukan akalnya lagi. Makanya dia tidak kenal dirinya lagi. Segala gerak dan ucapannya sudah di dalam kekuasaan Tuhan. Makanya wali jadab itu ya terkadang aneh-aneh, yang orang tidak bisa melihatnya. Akalnya sudah diambil Bapak Ibu. Biasanya ya cuma setahun 2 tahun yang menjalani ini. Nanti setelah dia sakar, dia selesai mabuknya, maka dia akan kembali dikatakan asyahwu, kembali normal, tenang, tapi dia sudah bersama Tuhannya. Makanya kita tidak boleh menghina orang gila kelihatannya, kita tidak tahu gilanya gila apa. Orang mabuk tidak boleh kita hina, kita nggak ngerti mabuknya mabuk kenapa. Nah, paham ya? Kalau sudah mabuk Tuhan kan, ini luar biasa. Walaupun dibelah tubuh kita, tidak akan merasakan sakit. Darah pun akan berzikir, membentuk kalimah la ilaha. Itu kalau sudah sakar. Karena segalanya sudah tidak ada kecuali zat yang maha suci, kekasihnya sendiri. Ini yang tingkatan yang ke-8 yang harus kita pahami. Kita sudah mengalami atau belum, nanti dirasakan sendiri. Sudah nikmat atau belum zikirnya, atau masih sejam 2 jam nih kesemutan badannya, lelah, capek, ngantuk, atau masih terasa itu. Berarti kalau masih terasa belum sakar, masih mengalami kelelahan tubuh. Jika sudah kembali tenang, maka akan kembali terhubung hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi tanpa hijab. Dia sangat dekat kesadarannya dengan Tuhannya, dikatakan al-ittisal. Orang kalau sudah dekat seperti ini, dia terlepas daripada tradisi manusia. Artinya apa? Dia sudah tidak terikat daripada yang namanya hitung-hitungan hari. Ada hari baik, ada hari buruk, hari naas, ya. Tidak ada lagi isyarat-isyarat dari alam ini yang dijadikannya sebagai tahayul. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada isyarat, ada burung gagak umpamanya di atas rumah kita, dia sudah tidak berpikir itu ada kejelekan, ada keburukan, tidak ada. Karena semuanya yang ada hanya Allah Subhanahu. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran yang menghinggapi hati dan qalbunya. Tidak takut dia. Mendirikan rumah tidak perlu hitung-hitungan hari lagi. Sudah terlepas. Apapun itu. Masih ada ini mungkin tradisi
ya ini tanpa kita mengurangi rasa hormat. Ya, kalau masih ada tradisi seperti itu, ya diikuti untuk menghormati. Kita tidak boleh melukai perasaan orang, ya. Tapi kita sudah tahu ilmunya. Ya. Hari ini hari naas umpamanya, hitungan ini tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita hormati, ya. Tapi kita sudah tahu ilmunya. Dan yang terakhir ialah setelah terhubung, setelah dekat dengan Zat yang Maha Suci, hampir-hampir, ya. Maka semua cintanya terputus, cinta kepada dunianya. Yang ada hanya cinta betul-betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita masih merasa kehilangan, contoh, ya, kita mempunyai uang di dompet, tanpa sengaja, ya, ternyata dompet kita hilang, ya, kita merasa masih kehilangan, lalu kita berusaha mencari, artinya kita masih merasa memilih, ya, ini belum, kita ini fana. Maka dikatakan fana itu ialah lenyapnya keakuan. Keakuan itu kepemilikan. Kepemilikan itu kemelekatan. Makanya sering saya katakan, ya, mempunyai istri, mempunyai anak, mempunyai jabatan, mempunyai barang, mempunyai kendaraan, mempunyai apapun itu, genggam di tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena siapapun itu semuanya titipan. Walaupun istri, walaupun anak, kita tidak kuasa karena hidup hayatnya pun milik Tuhan. Sewaktu-waktu diambil kita tidak kuasa mencegahnya. Dan mereka pun tidak mampu memberikan syafaat kepada kita. Gitu loh. Makanya keselamatan itu dipikir masing-masing. Mulai sejak saat ini, jangan nunggu lagi, jangan berangan-angan. Nanti saya tobat kalau sudah hati saya bersih. Kalau nah subuh-subuh Israel sudah datang. Taubatan nasuha itu ya detik ini, sekarang, jangan nanti-nanti. Dan itu taubat setiap hari Bapak Ibu. Bukankah di 24 jam ini ada kalanya kita lupa dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah lupa dengan kita loh. Hidup dikasih, ya, 7 sifat dititipkan, berarti kenikmatan dilimpahkan kepada kitanya yang sering lupa dengan Tuhan. Itu pun Tuhan masih sayang kepada kita. Makanya kemarin kan di kajian dijelaskan, tidak ada seorang ayah ini yang tega membunuh atau menyakiti anaknya. Tuhan melebihi itu, gitu loh. Oleh sebab itu kalau kita tidak sayang dengan Tuhan, tidak cinta dengan Tuhan, atau menomorduakan cinta kita kepada Tuhan, ya Tuhan marah. Karena Tuhan mempunyai sifat pencemburu. Sering saya katakan, kalau tidur coba Bapak Ibu, kalau sesayang-sayangnya kita dengan anak kita, dengan istri kita, kalau tidur apakah tetap masih kasih sayang? Saya tanya. Pasti masing-masing ya Bapak Ibu. Gak ada ceritanya kalau istri tidur suami jagain terus, atau suami tidur istri jagain. Yang ada tidur masing-masing. Nah, itu loh Bapak Ibu. Belajar ilmu ketuhanan lepas kemelekatan yang ada di hati. Artinya kemelekatan apa sih? Lengketnya hati ini kepada cinta kita selain dunia itu dilepas. Sayangi, cintai seperlunya saja, karena kita akan pasti berpisah, ya. Tidak mungkin kita memiliki terus-terusan, karena semua hanya titipan. Lah kembali ini kepada Tuhan, bagaimana keadaan kita? Tadinya awalnya dari Tuhan kita bersih dan suci, kan harusnya pulang kembali bersih dan suci. Oleh sebab itu akhir bulan Ramadan
namanya Idul. Nah, kembali bersih dan seperti ketika baru dilahirkan. Mampukah kita seperti itu? Maksudnya kan seperti itu. Nah, ini tadi 10 tangga yang akan kita lalui ketika kita bersuluk menuju kepada Zat yang Maha Suci. Okay? Jadi direnungkan sendiri kita sudah naik di tangga yang mana. Okay? Karena ketika kita masih terpenjara jasad kita, dunia kita dengan hawa nafsu dan syahwat, serta kita masih terpenjara dengan pahala dan surga, okay? Beribadah karena takut neraka, maka kita tidak akan mampu menapaki tangga-tangga kesucian menuju kepada ketuhanan. Okay? Karena yang perlu kita tekankan pada awalnya ialah memperbaiki kolbu atau batin kita. Ya. Mungkin kajian hari ini kita cukupkan sekian. Ya. Nanti insya Allah minggu depan kita libur dahulu menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat. Kami mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, karena masih banyak salah kata, salah ucap, kilap yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Okay? Karena kebenaran hanya mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun, mohon ridhonya dunia akhirat. Kami cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.